halnya ya, seperti yang gue lakukan. Dakwah itu kan tidak melulu isinya tentang ceramah agama ya, tapi bisa mencerdaskan orang lain dan mensadarkan orang lain yang mungkin sudah hilaf. Hilafnya kenapa? Hilafnya memuja-muja orang seperti itu. Makanya di sini karena gue perhatiin, dulunya gue tidak pernah ya mengikuti sama sekali karena gue tidak interesting sekali dengan manusia tersebut ya. Tidak ada manfaat dan mengganggu waktu hidup gue. Kenapa mengganggu? Karena kalau gue stuck di sosial media dia, gue tidak mendapatkan ilmu atau apa-apa ya. Sedangkan gue itu punya masa depan yang terukur dan terarah ya, yang tujuannya jelas gitu. Gue lihat nih manusia hoax banget gitu. Karena beberapa yang dia katakan, dia kebenaran yang ingin dia ungkapkan adalah sesuatu yang gue tahu, adalah sesuatu yang gue ketahui dengan sangat benar. Lo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dalam live-nya, Zanzabela kini mengupas tuntas kekhilafan dari Fitri Salhuteru, kesalahan fatal dia. Padahal awalnya Zanzabela ini respect banget. Sepertinya Fitri ini perempuan yang bijak dan elegan. Namun setelah dia melakukan kesalahan fatalnya, maka Fitri pun akhirnya menjadi musuh baru dari Zanzabela dan juga akan dilaporkan ke kepolisian bersama Nikita Mirzani. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Maka gue pikir orang ini harus dihentikan hoaxnya, ya kan? Begitu, orang ini harus dihentikan hoaxnya. Akhirnya itu Sultan ya. Oke, itulah kutipan live dari Nikita Mirzani. Dan kali ini untuk seger-seger mata kita lihat putra dari Zanzabela yang handsome banget guys, kayak bule. Namanya Sultan. Sepertinya ini laki-laki ya, bukan perempuan, karena namanya Sultan, bukan Sultana. Ngapain nak? Buka Mon, bentar, dia mau cium kiss morning. Bentar ya, kita sambung bentar, ada anak gue. Kenapa nak? Kenapa nak? Kenapa? Siapa yang beliin kadonya? Cium dong. Say hi dulu, say hi dulu, say hi. Kamu nih. Kami kata kami. Nggak boleh ngomong. Halo tante. Ya, tante. Halo. Nah, ganteng banget kan? Mirip kayak Zanzabela wajahnya. Tapi dia laki-laki. Dan kemudian Zanzabela pun memberikan kesalahan fatal dari Fitri Salhuteru saat dia memberikan informasi soal hutang piutang organisasi kepada Nikita Mirzani yang digunakan untuk menyerang Zanzabela dan diunggah di story Instagramnya. Impor aja IG-nya. FS itu kenapa begitu? Iya, seharusnya dia menjelaskan kayak uang yang dipinjam ini itu seharusnya dia tidak memberikan itu kepada orang ketiga. Kalau dia nge-share itu masih oke. Tapi ketika dia melibatkan orang ketiga untuk men-share chatting antara gue dan dia, itu ada aturannya. Nah lalu, dia tidak menjelaskan apa isinya, dan ada yang dipenggal. Ada yang dipenggal seperti yang, jangan ada yang tahu aku di belakang kamu. Gue menawarkan MOU. Ada penawaran support, lalu gue bilang, tidak, saya minjam saja. Oke, itulah yang dipenggal oleh Fitri Salhuteru. Artinya informasinya tidak lengkap kepada Nikita Mirzani. Informasinya hanyalah Zanzabela mau ngutang uang 200 juta. Dan hanya chat itu yang ditampilkan oleh Nikita Mirzani. Padahal menurut Zanzabela awalnya dia mau support organisasi.
Support itu kan dalam macam-macam, termasuk dalam hal dana. Dan Fitri Salhuta itu tidak mau namanya disebut-sebut. Jangan ada yang tahu aku di belakang kamu. Itu juga tidak ditampilkan dalam chat. Tapi lantas kenapa kemudian chat itu disebar oleh Nikita, diberikan ke Nikita untuk keperluan menyerang Zanzabila. Dan di situ seakan menggiring opini bahwa Zanzabila lah yang ngutang. Baru kenal kok ngutang, nggak punya malu. Begitu kata Nikita. Ini yang membuat Zanzabila tersinggung karena sebenarnya awalnya Fitri yang mau support. Kemudian Zanzabila tidak mau dan utang aja. Utang 200 juta pakai MOU dan bahkan diberikan jaminan apartemen yang seharga 1,2 miliar yang akan dijual oleh Zanzabila. Kalau sudah laku akan dilunasi hutangnya. Ya, dengan jaminan yang dia bilang itu apartemen harga 150 juta. Padahal harga apartemen gua sudah gua share berapa miliar. Ya? Nah, begitu. Oh ya, ada satu yang belum gua tepati sama kalian. Gua akan rekening koran sebelum gua mengenal Inengah Adiputra. Ya? Jadi gua itu nikah 2020, lalu kami bercerai, kami menikah lagi di 2022 ya. Gua nikah lagi sama beliau. Gue nikah lagi 2022 sama suami gue. Jadi gue itu cerai 8-9 bulanan. Itu cerai beneran. Ya, itu ada kesalahan prosedur di sana. Dan itu sudah gue jelaskan di Uya Kuya. Nah begitulah. Zanzabila mengakui dengan jujur kalau dia memang pernah bercerai. Dan dia memang bukan gadis tapi janda. Ku bukan gadis tetapi janda. Jujur, yang penting jujur guys, tidak ditutup-tutupi. Dan itu kemarin dibongkar oleh Nikita Mirzani bahwa Zanzabila adalah seorang jendes, tetapi kini dia mengakui bahwa dia memang jendes. Ilmu atau apa-apa ya. Sedangkan gue itu punya masa depan yang terukur dan terarah ya, yang tujuannya jelas gitu. Gue lihat nih manusia hoax banget gitu. Karena beberapa yang dia katakan, dia kebenaran yang ingin dia ungkapkan adalah sesuatu yang gue tahu, adalah sesuatu yang gue ketahui dengan sangat benar. Maka gue pikir orang ini harus dihentikan hoaxnya, ya kan? Begitu, orang ini harus dihentikan hoaxnya. Akhirnya itu Sultan ya. Ngapain nak? We'll be right back.